Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Dunia Mekanik Motor. Oke, nah ini ada motor Vario 110 ya. Ini penyakitnya kabel CDI-nya itu nyetrum ya. Kendala awalnya orangnya itu sudah dipastikan nggak ada api di bagian koil ya. Di bagian koilnya nggak ada api. Ya, kita cek dulu. Ya, sini ya. Ya, nggak ada api sama sekali. Kemudian langkah apa yang perlu kita cek dahulu? Ya, untuk langkah awal yang perlu diketahui kalau motor Matic Honda itu kalau nggak ada pengapian itu bisa diakibatkan oleh standar samping ya. Paling simpelnya cuma itu ya. Standar samping di situ kita cek dulu, terus kemudian kita langsung menuju ke sistem pengapiannya. Untuk standar samping di sini ada soketnya ya teman-teman. Sebentar. Nah, untuk standar samping itu di sini ya. Kabel warna hijau putih dan hijau itu adalah soket standar samping. Kita langsung saja jumper ya. Menggunakan kabel boleh, menggunakan gunting boleh, pokoknya kita jumper begini ya. Nah, kita cek lagi ya. Nggak ada ya. Nah, untuk langkah berikutnya apa yang perlu kita cek? Yang perlu kita ketahui kalau sistem pengapiannya Vario 110 ini menggunakan sistem DC ya, dimana suplai daripada CDI di sini itu suplainya itu dari 12 volt atau dari kunci kontak ya. Yang artinya ketika kita menekan kunci kontak on arus 12 volt atau tegangan 12 volt itu akan masuk di CDI di sini. Kita cek dulu sebelum kita ke penggantian. Nah, tapi ke sebelumnya kemarin itu sudah saya cek ya teman-teman. Nah, setelah saya cek ternyata kabel di sini ini nyetrum ya. Nah, yang seharusnya itu tidak nyetrum ternyata nyetrum. Nah, sudah 3 kali saya kemarin tersetrum dan strupnya sangat besar, hampir sama seperti 220. Oke, kita matikan kunci kontak dulu. Nah, ini nyetrumnya kalau kunci kontak posisi on, itu pasti nyetrum. Oke. Kita lepaskan dulu di sini, ya. Oke. Ini kan CDI-nya Vario kan ada 2 soket ya. Yang hijau ini adalah massa, kemudian yang hitam strip kuning ini dari CDI, ya. Nah, kalau kita cek secara manual ya, ini saya agak trauma ya karena besar sekali. Oke. Lebar tas panku nanti lebar. Oh ini. Ya. Jadi korban salah satu tes pen kemarin ya, tapi ini sudah saya betulkan. Korbannya apa mas? Lampunya mati ya, langsung mati. Oke, kita coba cek lagi tapi sebentar saja ya, kalau lama-lama nanti akan berubah warna lampunya. Oke, kita cek dulu, ini kan ke massa ya, ini kan ke massa body ya di sini. Yang seharusnya kalau normalnya CDI keluaran di sini ya, keluaran CDI menuju coil itu nggak ada tegangan ya. Berbeda kalau kita menselah atau mendouble starternya. Nah, itu kan pulser mengeluarkan sinyal ya. Makanya yang terjadi adalah keluaran CDI di sini akan berkedip cedik gitu ya. Tapi di sini ya, kita cek dulu. Ini kunci kotak sudah on. Perhatikan untuk tes pen-nya, warna lampunya ini warna merah ya. Sudah saya ganti. Tuh ya. Tuh. Tuh ya.
Saya nggak berani terlalu lama di sini karena kemarin itu langsung putus ya. Tuh ya. Tuh. Ini kalau di sini kalau ditempelkan ke body ini akan apa jenenge? Akan mengeluarkan percikan api ya. Ini saya agak takut saya teman-teman ya. Coba perhatikan di sini. Beneran nyetrum ini ya. Jadi pakai tang. Hati-hati ya, hati-hati. Ya aku gak apa-apa guys. Nah, kita tak kandel ya. Ya. Tuh. Kelihatan apa enggak ya? Ketok. Oke, kita kasih. Tuh ya. Astagfirullahaladzim. Ya, oke teman-teman. Beneran Tuhan ya. Beneran nyetrum, bukan rekayasa ini ya. Besar sekali tegangannya. Tuh ya. Wes ya, ini ada keanehan di motor ini ya. Saya baru sekali ini terkena setrum CD ini baru gini. Kalau terkena setrum koil seperti ini ya, kabel koil seperti ini pasti masih ada pulsanya, masih putus-putus ya. Tapi kalau ini langsung jengat ini. Oke, kita perhatikan itu listriknya ya. Nah, ini semoga saja bagian koilnya ini tidak jebol juga ya. Nah, oke, yang menjadi pembahasan masalah di sini hari ini adalah bagaimana prosedur untuk penggantian CDI di sini ya. Karena kemarin itu sudah saya cek untuk pulsernya masuk, untuk 12 voltnya masuk, kemudian untuk masanya juga masuk. Masih bagus semuanya ya. Nah, untuk tegangan 12 voltnya itu pun sama ya, tetap bagus ya. Jadi nggak ada over terhadap kiprongnya dan juga tegangan akinya itu tidak terlalu over ya. Tetap stabil di 12 volt. Itu saya jumper pakai aki normal ya. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, langkah yang pertama ya. Kita cek ulang ya. Wes, kita matikan dulu. Ntar kesetrum lagi. Ya, langkah pertama kita pastikan dulu untuk bagian standar sampingnya ini kita langsung jumper saja seperti ini. Kemudian untuk tegangannya kita ukur sebentar. Nah, ini jadi nanti sekali jalan kita langsung jadi ya. Kita cukup mengeceknya di soket CDI-nya di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, coba perhatikan di sini. Kita cari dulu untuk inputnya itu kabelnya warna apa sih ya. Untuk inputnya itu adalah kabelnya warnanya merah strip hitam di sini ya. Nah, ini kita cek harus ada tegangan 12 voltnya ketika kita kunci kontak on ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ada kan ya. Tuh. 12 voltnya ada. Kemudian untuk kabel masanya ya, itu harus ada juga ya. Nah, jadi di sini cari kabel yang warna hijau. Oke, kita dekatkan. Cari kabel yang warna hijau di sini. Ini kan kosong. 1 2 3 4. Nah, di sini. Kita hitung 1 dari lubangnya. 1 2 3 4. Nah, di sini. Ini adalah kabel masanya. Tapi kalau ngeceknya itu kita harus ini kasih ke 12 voltnya. Kasih ke 12 volt. Atau ketegangan positifnya. Atau kita lebih gampangnya kita ambil jarum saja. Agak jauhkan dikit ya. Ini masuk ke 12 volt ya, kasih aja yang warna merah pentulnya seperti ini. Kemudian kalau ini lebih penak dipasang untuk isinya ya. Nah,
12 volt. 1 2 3 4 ini negatifnya ya. Nah, untuk cara simpelnya, negatif di sini kita sambung ke negatif, positif kita langsung sambung ke ujungnya. Nah, perhatikan di sini sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah masuk. Untuk tegangannya sudah masuk. Tuh ya. Untuk tegangannya sudah masuk. Berarti menandakan kabel massa itu tidak mengalami putus dan juga kabel positif tidak mengalami putus. Kemudian untuk input pulsanya atau tegangan pulsernya di sini ya. Nah, ini tetap di massa. Terus kemudian kita geser. Untuk pulsernya kabelnya warna hijau strip kuning di sini. Ya, kita coba dekatkan. Oke, kita coba dekatkan di sini. Hijau strip kuning, biru strip kuning ya. Biru strip kuning di sini ini adalah kabel pulser. Urutan ketiga, 1 2 3. Nah, di sini ya. Kemudian kita coba kasih tegangan seperti ini. Kita capitkan, mau cek ukur tegangannya apakah ada apa enggak ya. Lever tolong starter nih. Sebentar. Oh ya, coba perhatikan. Enggak kelihatan. Starter ngisor ae koyoke akine ekor goro-gorongan. Ya. Yo ya, ada ya. Terus yes. Cuma 3 itu saja ya teman-teman. Cuma 3 itu saja. Nah, itu adalah prosedur sebelum kita melakukan penggantian CDI ya. Nah, itu adalah prosedur sebelum kita melakukan penggantian CDI. Kalau sudah kita cek seperti ini, sudah masuk semuanya, baru kita belikan CDI, kemudian kita ukur di sini apakah ada ya tegangan yang masuk ke sini. Apakah ada tegangan yang keluar dari CDI kabel warna hitam strip kuning? Ya, kita ambil CDI yang baru. Oke, teman-teman ya. Nih, kita pakai merek Gajah ya. Kita pakai merek Gajah. Oke, kita sambung langsung di sini. Kunci kontak off dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak rugi. Oke, kita langsung ya. Kita tekan kunci kontak on ya. Kita langsung ukur di sini keluaran CDI yang menuju ke koil apakah ada tegangan ya. Oke. Nih, coba perhatikan tuh. Nggak ada ya teman-teman. Tolong starter ya Pak. Ini yang seharusnya yang bagus itu begini ya. Ketika kita selah itu akan keluar tekanan. Nah, kedip-kedip seperti itu ya. Terus, nah seperti itu. Nah, ini kalau kita tekan ya, kalau kita pegang ini nggak akan nyetrum ya. Ya, nih. Ini yang ujungnya bolong ya, nggak pakai sarung tangan ini, nggak akan nyetrum ini. Yes, kita cek lagi di bagian kabel koilnya. Semoga saja koilnya tidak putus. Oke, kita mau cek dulu. Oke. Oke, kita cek di sini ya. Walah, gak kuat lagi nih. Sebentar, mau nunggu teman. Tuh ya. Wis, terus nih, tak nekas. Ya. Yes ya. Terima kasih. Itu adalah tutorial bagaimana cara prosedur sebelum kita melakukan penggantian CDI, apa dulu yang harus dicek, atau sebelum kita memvonis CDI itu mati, itu adalah cara pengecekannya. Nah, kebetulan di sini ada kerusakannya, yaitu kabelnya itu nyetrum. Artinya itu jebol untuk bagian transistornya ya.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.